Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi karakteristik dan prinsip-prinsip PTK. Untuk materi pembahasan kita kali ini adalah yang pertama karakteristik dari PTK, yang kedua prinsip-prinsip PTK, yang ketiga peran guru sebagai pengajar dan peneliti, dan yang terakhir adalah analisis dan kontekstualisasi. Langsung kepada pembahasan yang pertama tentang karakteristik dari PTK. PTK adalah penelitian yang memiliki ciri khusus yang membedakan dengan penelitian lain. Salah satu dari banyak karakteristik PTK adalah yang pertama, PTK adalah penelitian yang mencari dukungan ilmiah untuk pemecahan masalah yang diatasi. Yang kedua, PTK adalah program yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan profesionalitas guru kepada peneliti yang dituntut untuk berpikir kritis dan sistematis sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah. Yang ketiga, permasalahan yang diteliti bukan dari kajian teoretik atau penelitian yang terdahulu, tetapi dari kejadian aktual yang ada sekarang, yang nyata berada di kelas dan tidak berfokus pada masalah praktis. Jadi, masalah yang diteliti dalam PTK adalah masalah sehari-hari yang dihadapi di kelas dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, PTK didasari oleh masalah yang nyata dan sederhana di dalam kelas yang memerlukan tindakan guru sebagai objek penelitinya. Jadi dalam beberapa hal masalah yang diteliti dalam PTK memerlukan guru sebagai orang yang menyelesaikan masalah tersebut sekaligus menjadikannya penelitian untuk mencari solusi. Kemudian yang kelima, adanya kerjasama dengan pihak sekolah, baik itu guru atau kepala sekolah terkait tindakan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, guru harus mendapatkan validasi atau dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah, untuk melakukan penelitian tersebut sehingga dapat ditemukan solusi dalam timbulnya masalah pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang keenam, PTK hanya dilakukan jika adanya keputusan dan komitmen bersama untuk pengembangan. Jadi tidak boleh PTK dilakukan hanya karena kemauan guru yang tidak dasari. Jadi adanya masalah yang timbul akan lebih baik untuk diteliti dengan PTK. Jadi setiap penelitian atau penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru harus berdasar, tidak boleh asal melakukan kegiatan penelitian tanpa persetujuan siapapun. Kemudian yang B, bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dan memperoleh pengetahuan serta upaya untuk memecahkan masalah. Nah, adanya PTK ini selain juga bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah yang berada dalam pembelajaran, juga meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar atau memperoleh pengetahuan dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, berlandaskan keingintahuan, ingin memecahkan masalah, ingin membantu dan meningkatkan. Jadi khusus untuk perbaikan, adanya penelitian tindakan kelas ini berlandaskan keingintahuan atau keinginan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ini adalah beberapa ciri-ciri PTK yang memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, yaitu yang pertama, PTK tentu saja adalah penelitian dilakukan dalam kelas agar interaksi antara guru dan murid lebih efektif dan tidak selalu berbentuk ruangan. Nah, maksudnya dalam hal ini PTK adalah penelitian yang khusus untuk meneliti masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran dan tidak selalu berbentuk ruangan kelas atau tidak terbatas dalam ruang kelas yang kotak. Jadi bisa juga contohnya sedang study tour melakukan penelitian dalam study tour tersebut, atau dalam suatu waktu pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Jadi tidak hanya berlaku dalam kelas yang disebut ruangan. Seperti itu. Yang kedua, penelitian tindakan kelas berlangsung secara bertahap dengan siklus, dan setiap siklus menggambarkan peningkatan atau perbaikan. Nah, hal ini telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa PTK juga melalui siklus-siklus
seperti siklus pertama. Kemudian setelah dilakukan siklus pertama, dilakukan uji coba lagi untuk siklus kedua. Nah, peningkatan percobaan tersebut dinamakan dengan siklus dalam PTK. Kemudian yang ketiga, persoalan PTK harus berhubungan dengan praktik pembelajaran sehari-hari. Contoh, masalah tentang menurunnya semangat belajar siswa. Maka dalam hal ini guru harus melakukan penelitian tindakan kelas dan mencari solusi dalam masalah tersebut. Mengapa siswa itu bisa kita mencari, sebagai guru kita mencari masalah apa yang membuat siswa itu menurun semangat belajarnya. Kemudian yang keempat, PTK sebaiknya kolaboratif dengan menetapkan perencanaan pemecahan masalah, tukar pengalaman dan lain-lain, dan tim kolaborasi bekerja sama sejak identifikasi masalah hingga membuat laporan. Dalam praktiknya, kolaborasi bukan hal yang wajib, tetapi minusnya guru biasanya kurang mahir dalam bidang teknik-teknik dasar penelitian. Nah, jadi biasanya guru-guru yang melakukan PTK itu kurang mahir ya dalam penulisan dalam teknik-teknik dasar penelitian. Jadi diadakannya kolaborasi atau PTK berbentuk penelitian kolaboratif yang akan memaksimalkan hasil dari PTK tersebut. Kemudian yang kelima, PTK bersifat mudah diadaptasi sesuai dengan kondisi kelas atau fleksibel. Misal dalam pembuatan RPP terdapat kesalahan, maka dapat diperbaiki sambil melaksanakan RPP revisi tersebut. Jadi tidak terbatas pada suatu yang kaku atau tidak bisa diubah. Jadi PTK ini fleksibel sesuai dengan kegunaannya. Kemudian dalam bahasan yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip PTK. Nah, dalam hal ini untuk menunjang sebuah penelitian agar dapat terlaksana dengan baik, maka diadakannya prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan oleh peneliti dalam melakukan PTK. Nah, peneliti ini harus memahami prinsip-prinsip tersebut dengan baik sehingga dapat dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilakukan. Prinsip-prinsip apa dalam PTK? Yaitu yang dikemukakan oleh Ari Kunto. Terdapat tiga pengemuka prinsip-prinsip yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah dari Ari Kunto. Yang pertama, dalam kegiatan nyata dan situasi yang rutin, ketika melakukan PTK tidak boleh mengganggu situasi rutin yang semestinya. Dengan adanya PTK tidak boleh mengubah jadwal yang ada dan tidak juga mengadakan waktu yang khusus, melainkan menjadi satu dalam situasi rutin. Jadi PTK ini tidak boleh dibuat-buat ya. Misalnya mengadakan kelas di luar jam pelajaran, di luar jam kelas yang seharusnya. Misalnya seakan-akan dibuat kelas khusus untuk penelitian dan itu terdiri dari kelas itu, atau tambahan kelas khusus untuk melakukan PTK. Nah, itu tidak akan ketemu masalahnya apa, atau masalahnya bisa ada tapi dibuat-buat. Nah, itu bukan penelitian yang seharusnya. Kemudian memiliki kesadaran untuk membenahi kinerja. Karena PTK tidak dilakukan atas perintah atau paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kesadaran peneliti sendiri untuk perbaikan dan peningkatan pembelajaran secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi atas dasar kesadaran guru sendiri melakukan PTK dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, dimulai dengan menggunakan analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunity, and Threat, yaitu dengan kekuatan strength dan kelemahan weakness digunakan dalam mengidentifikasi peneliti dan subjek tindakan sebelum mengidentifikasi unsur lain. Yang B, dengan peluang opportunity dan ancaman threat digunakan untuk mengidentifikasi unsur dari luar peneliti dan subjek tindakan yang sekiranya dapat dimanfaatkan atau malah mengancam. Kemudian yang keempat, dilakukan secara empiris dan sistematik. Nah, empiris berarti PTK terkait dengan pengalaman-pengalaman yang nyata. Nah, masalah yang ada dalam PTK, maksudnya masalah yang ada dalam PTK ini bersifat nyata dan tidak dibuat-buat. Dan harus berpijak dan berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku terhadap objek penelitian. Kemudian mengikuti prinsip SMART, yaitu specific, manageable, acceptable, achievable, realistic, dan time bound.
Kemudian selain pendapat Ari Kunto, terdapat juga prinsip yang ditulis oleh Mahyudin dan kawan-kawan, yaitu tidak mengganggu komitmen peneliti sebagai guru tetap memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Yang kedua, pengumpulan data tidak menggunakan proses pembelajaran. Yang ketiga, permasalahan yang diteliti berupa realita yang menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran bagi pendidik. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima, hasil penelitian berlaku hanya untuk klasikal dan tidak bisa untuk generalisasi. Yang selanjutnya adalah prinsip PTK menurut Badruddin dan Bapak Imron Fauzi dalam bukunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misalnya guru tidak boleh menghambat kegiatan mengajarnya. Jadi tidak boleh menggeser kegiatan inti dari pembelajaran yang terjadi di sekolah. Yang kedua, masalah yang dikaji harus penting dan berkaitan dengan tanggung jawab profesionalitas guru. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam pengumpulan data tidak menguras waktu. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana dengan cermat sehingga dapat diuji di lapangan, dan lain-lain. Nah, sejatinya dalam setiap prinsip ini yang ditulis oleh tiga penulis maksudnya. Nah, itu tidak jauh berbeda, hanya spesifikasinya yang berbeda. Nah, intinya yang pertama, tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan yang terjadi selama pembelajaran, tidak dibuat-buat, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah peran guru sebagai pengajar dan peneliti. Nah, dalam mewujudkan guru yang profesionalitas terhadap tugas, nah fungsi dan peran yang perlu dilaksanakan oleh guru, yaitu guru yang profesionalitas tersebut diharapkan akan melahirkan generasi yang cerdas dan mampu menjadi penerus bangsa. Nah, seorang guru ini memiliki tugas yang kompleks. Jadi, tugas dalam bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Dalam tugas keprofesionalan ini berkaitan dengan tugas guru, yakni mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing siswanya. Nah, peran guru juga sebagai pengajar tidak bisa lepas dari kegiatan pembelajaran. Jelas ya, karena guru tugasnya adalah mengajar. Nah, dalam pembelajaran terjadi interaksi antara guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Nah, mengajar sendiri merupakan tugas yang sangat penting atau tugas inti yang dari guru. Dalam kegiatan mengajar ini, guru berperan dalam membantu murid supaya memperoleh, menerima, dan memahami pengetahuan. Pembahasan yang terakhir adalah analisis dan kontekstualisasi. Nah, terkait dengan karakteristik PTK yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas, terdapat ciri khusus yang menjadikan PTK unik dan berbeda dengan penelitian lain. Nah, apa itu kekhususan tersebut? Dapat dilihat bahwa PTK berangkat dari masalah yang terjadi dalam praktik proses pembelajaran di kelas. Contohnya, masalah tentang rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran SKI. Nah, dilakukan oleh guru dengan cara pemberian tindakan secara bersiklus. Contohnya, ketika guru menganalisis masalah dan mencoba memberi tindakan berupa penerapan suatu model dan penggunaan media tertentu. Nah, dilakukan secara berkesinambungan dari siklus 1 hingga siklus 3. Nah, karakteristik yang hanya dimiliki oleh PTK adalah adanya refleksi. Contohnya yakni setelah menganalisis kekurangan, kelebihan serta keberhasilan dari tindakan yang diberikan, maka guru dan tim kolaborasi berusaha menemukan makna dari semua pengalaman yang telah dilakukan dalam PTK. Untuk menjadi pijakan dilakukan siklus selanjutnya atau mengukur ketuntasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dari pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas terkait prinsip PTK sebenarnya memiliki esensi yang sama. Pertama, kegiatan PTK tidak boleh mengganggu rutinitas atau tugas utama peneliti. Jelas, yaitu selalu disebutkan dalam prinsip pertama dari beberapa orang yang menulis dalam bukunya. Yang kedua, peneliti melakukan PTK dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Misalnya guru melakukan PTK atas dasar kesadaran sendiri atau untuk membenahi atau mengembangkan pembelajaran yang dilakukan agar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi prinsip SMART, yaitu bermakna khusus dan tidak terlalu meluas. Jadi tujuannya khusus, masalahnya
masalahnya jelas dan juga tidak boleh terlalu sempit. Contoh, guru ingin meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran fikih siswa. Nah, objek kajian fikih ini sangat luas, maka perlu dibatasi dengan bab apa. Misalnya, bab ketentuan umroh dan haji. Jadi, memanage atau manageable tentang masalah yang dibahas dalam penentuan topik PTK. Keempat, PTK harus tetap mengikuti rambu-rambu atau kaidah penelitian, di mana metodenya jelas, terencana secara sistematis dari menentukan objek, cara pengumpulan datanya hingga pemberian tindakan dan pemerolehan hasilnya. Kemudian peran guru yang utama adalah mengajar, yakni menyampaikan pelajaran kepada murid dengan berbagai macam strategi, yakni menyampaikan pelajaran kepada murid. Baik, terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik dan prinsip-prinsip PTK. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kerinduan yang mendalam.